Hai, bincang-bincang santuy bareng UKM and HMJ Talk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Besti KPN, akhirnya setelah sekian lama kita nggak ngobrol-ngobrol, kita balik lagi dengan konten baru, yaitu UKM and HMJ Talk. Dan di sini saya Sarah bakalan ngejelasin sedikit apa itu UKM and HMJ Talk. Jadi, UKM and HMJ Talk itu adalah acara ngobrol-ngobrol santai bareng UKM-UKM dan himpunan-himpunan yang ada di STIEY KPN Yogyakarta. Nah, dan kebetulan kali ini kita udah kedatangan satu narasumber dari salah satu himpunan yang ada di STIEY KPN Yogyakarta. Tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu sedikit profil dari himpunan tersebut. Check it out! Wis nyaman, sempet sayang, kok malah hilang. Oh no, the stars which flickered as you passed have dimmed off the dark. Who knows where the magic disappears the second that your eyes close. Sudahlah, jangan marah-marah. Semua masalah jangan dibikin susah. Hadapi dengan senang hati. Yang penting happy. Oke, setelah nonton video tadi, kita udah tahu kan narasumbernya siapa. Kalau begitu, mari kita undang narasumbernya. Mari sini, Kak. Halo, Kak. Dengan Kak siapa di sini? Oke, perkenalkan, nama saya Adifa Cahya Ramadan dari jurusan Manajemen angkatan 2022 dari Himpunan Mahasiswa jurusan pastinya Manajemen. Apa kabarnya, Kak, pada hari ini? Lelah nih ya, hari yang panjang nih. Oh, sangat panjang ya. Gimana? Gimana perjalanannya tadi sebelum kesini? Oh, tadi aku di sini udah dari pagi karena pagi ada konsolidasi dulu, ada rapat sama dosen-dosen dulu terkait eventnya HMJM terdekat. Gitu. Mantap nih. Boleh dijelaskan sedikit nggak, Kak, tentang himpunan mahasiswa jurusan manajemen ini? Oke, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen atau HMJM itu adalah salah satu himpunan yang ada di STIEY KPN. Ada 4 himpunan HMJM, HMJA, HMJBD dan juga himpunan yang S2 gitu. Pasti yang HMJM sendiri pastinya untuk jurusan manajemen, jadi seluruh mahasiswa manajemen bertanggung jawabnya di HMJM gitu. Apa aja sih, Kak, kegiatan yang biasa dilakukan oleh himpunan mahasiswa jurusan manajemen ini? HMJM itu banyak kegiatannya. Karena kita himpunan, pastinya beda dengan unit ya. Setiap himpunan pasti punya prokernya sendiri-sendiri, juga dari unit punya prokernya sendiri. Kalau di HMJM sendiri, itu berjalannya sesuai dengan departemen juga divisinya masing-masing. Kita ada 3 departemen. Yang pertama departemen HRD, sudah tahu kan, Human Resource Department, tugasnya untuk urus tentang SDM. Di HRD ada 2 divisi nih. Pertama intelektual, yang ada human training. Human training fokusnya untuk SDM, yang intelektual untuk lomba, terus menjadi pentutor, itu di intelektual kan inteleknya digunakan. Kedua ada AFD atau administrasi finansial departemen. Ada 3 divisi di sini, beda sama HRD ada 2, ini ada 3. Yang pertama ada funding itu tentang menggalang dana selain dari dana usaha, sponsor, kerjasama, itu masuk di funding gitu ya. Yang kedua ada entrepreneur atau danus, yang berjualan, HMJM jualan, HMJM punya usaha sewa-sewa, itu di entre. Kita ada jual minuman dingin, kita jual makanan juga, kita menyewakan dari HT, alat musik, terus sampai tripod dan sebagainya kita ada. Bahkan kita juga seperti menyediakan jasa
keuangan juga, transfer, setor kita juga bisa di situ. Banyak ya. Banyak. Yang terus yang ketiga ada divisi yang terakhir office atau sekre yang ngurus untuk ya sekre lah, buku kebersihan sebagainya, office-nya HMJM. Yang terakhir ada Departemen General Affairs Department atau GAD. Ada 3 divisi juga di sini. Yang pertama ada sport, pasti ngurusin sportnya HMJM. Futsal, ada basket, ada badminton, dan terakhir nih ada dance. Terus ada public. Public itu di HMJM sama kayak apa ya? Mungkin di organisasi lain tuh kayak humas, berhubungan dengan pihak luar. Dan yang terakhir ada DKV, jelas desain komunikasi visual itu. Terus untuk prokernya sendiri, per departemen masih punya prokernya masing-masing. Mau jelasin mau nggak? Oh nggak usah. Boleh, boleh dong. Untuk prokernya MJM sendiri nih dari HRD jelas ada namanya MBC. MBC. Oke, MBC itu manajemen bootcamp atau ya istilah gampangnya makrab lah gitu ya, dari namanya MBC namanya. Terus temannya MBC itu ada LBC. LBC itu untuk mencari CEO juga pengurus baru atau leadership bootcamp. Terus ada catering sama oprek itu juga masuk di HRD. Juga ada namanya untuk mencari bakat manajemen talent. Itu jadi kita kumpulkan teman-teman yang punya minat, misal mau ikut lomba debat nih, kita ada grupnya sendiri untuk bimbingan dengan dosen. Dan itu tidak tertutup dari hanya anggota HMJM, di luar HMJM juga boleh. Terus ada manajemen skill. Manajemen skill ini untuk melatih public speaking gitu. MC dan juga public speaking biasa. Itu dari HRD mungkin gambarannya itu. HFD. Nah, HFD ini departemen yang keuangannya paling besar nih di sini. Mereka ada namanya eventnya Facebook. Tahu kan Facebook pastinya. Bukan Facebook sosmed ya. Facebooknya beda. Facebook sini adalah Festival Bisnis untuk Kewirausahaan. Di situ menjadi gong atau salah satu big eventnya HMJM di sini. Dengan kita kolaborasi dengan pihak kampus, kelas kewirausahaan kan di kampus ini apalagi jurusan manajemen ada namanya kelas kewiruskan di semester 5 itu kolaps dengan HMJM yang nanti puncaknya itu HMJM harus memanggil crowd gitu untuk Facebook. Ada juga entrepreneur series. Entrepreneur series itu hampir sama kayak seminar tetapi ada prakteknya gitu. Terus yang terakhir ya kalau di AFD itu kita jualan-jualan itu juga menjadi eventnya rutinnya AFD. Kalau yang GAD jelas ada sportnya ya, latihan biasa, latihan rutin sampai mengikuti turnamen. Terus ada lagi seminar nasional yang beda yang tadi yang AFD. Ada prakteknya, ini pure seminar nasional. Ada HUT-nya HMJM, terus ada kegiatan sosial seperti donor darah sampai dengan kunjungan ke panti-panti gitu. Ternyata banyak banget ya kak. Banyak banget nih. Proker yang ada di HMJM. Gak Sangat nyangka kalau ternyata bakal sebanyak itu. Nah, terus selama melakukan kegiatan-kegiatan tersebut nih kak, apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi? Tantangan, setiap organisasi pasti punya masalah pastinya kan, terkait masalah internal ataupun pihak luar. Untuk tantangannya sendiri sebenarnya karena HMJM itu begitu kompleks, jadi harus benar-benar kita sekali ngasih instruksi harus jelas siapa yang jalan, siapa yang harus mengerjakan ini. Pembagian itu yang agak sedikit menjadi tantangan buat saya pribadi sih, itu tantangannya karena banyak event, banyak divisi, ada 3 departemen, pembagian itu harus benar-benar pas gitu. Lalu selama berorganisasi, bagaimana cara kakak membagi fokus antara kuliah dan organisasi? Oke, itu pertanyaannya sering banget ke aku nih, karena jujur aku aktif organisasi itu udah dari SD maybe. Jadi kalau buat aku sendiri ketika ditanya seperti itu, jawabannya karena sudah ada pengalaman, terus juga bisa membagi waktunya dengan gampangnya dengan mendistribusikan tugas masing-masing. Jadi nggak aku ambil sendiri nih di sini, terus jadi kuliahku aman, organisasi terus berjalan. Lebih ke kebiasaan aja sih, udah biasa kayak gini, jadi nggak masalah buat aku gitu. Tapi untuk jelasin agak susah gimana caranya, udah biasa aja gitu. Oh, karena udah kebiasa ya. Udah terbiasa dari aja. SD ini mah luar biasa banget. Pengalaman paling berkesan selama kakak beraktivitas atau memimpin himpunan mahasiswa jurusan manajemen ini apa? Nah, pengalaman yang paling berkesan sebenarnya semua pengalaman di MJM buat aku berkesan. Karena aku mendapat banyak
pengalaman, banyak ilmu yang pastinya tidak aku dapat di perkuliahan. Karena menurut aku sendiri nih, setiap orang punya persepsi masing-masing ya. Buat aku sendiri lebih sedikit unggul ilmu di lapangan atau pengalaman dibanding dengan teori, karena kalau teori itu belum tentu bisa dipakai di lapangan, tapi ilmu lapangan bisa diterapkan di teori gitu. Luar biasa. Terus kalau boleh tahu nih, pencapaian terbesar yang pernah diraih HMJM apa? Pencapaian terbesar yang diperoleh HMJM pastinya banyak. Tapi aku bicara di periodeku aja ya, karena yang pendahuluku pasti lebih banyak lagi dibanding aku. Yang pertama, tahun lalu kita di bulan Desember kita berhasil menjadi juara 2 lomba turnamen futsal se-DIY. Juara 2 kita tahun lalu. Terus, nah yang baru-baru ini nih, HMJM berhasil mudahnya simpelnya dibilang menang tender nih. Jadi kita bekerja sama bareng-bareng sama Canva Indonesia buat event tahunannya Canva. Canva itu ada event rutin per tahun namanya Canva Community Labs, yang dimana yang datang dalam workshopnya itu full undangan dan semuanya influencer juga BA. Kemarin biasanya ini pihak Canva ini mengadakan di Jakarta, ada 4 kali nih di Jakarta, tapi tahun ini pengen nih di luar Jakarta karena dari pihak Canva mengejar target untuk masuk base-nya event Canva dunia. Jadi event ini serentak. Nah tahun ini karena di Jogja mereka karena keterbatasan tim Canva, pasti kan kalau di Jogja di luar kota, di luar home base-nya mereka mau cari yang tahu medannya nih, lapangannya gimana. Aku semuanya dibuka kemarin pendaftaran calon sebagai IO-nya eventnya Canva itu, terus kita mendaftar. Yang kemarin cuma iseng-iseng doang, berhadiah gitu kan, daftar, karena kita tahu yang daftar pasti dari ISI, dari UGM, dari kampus-kampus negeri juga swasta yang dalam hal kreativitas kita anggap melebihi kita gitu kan. Nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian kita ditelepon bahwasannya yang menjadi terpilih itu HMJM STIKPN, dan kemarin sudah terlaksana dan mendapat kredit bagus dari pihak Canva. Sampai Canva bilang gini, besok kalau kita ada event lagi di Jogja pasti kita pakai HMJM STIKPN gitu. Mantap, luar biasa sekali. Deket-deket ini HMJM mau ada event nggak nih Kak? Nah, kalau ada boleh spill dong. Ini HMJM itu sampai pengurusku marah-marah ke aku nih. Event satu belum selesai, tumpuk lagi gitu. Kita di tahun ini sejak di lantik bulan Oktober sampai bulan Desember besok ada 5 event bersamaan bareng. Tadi kemarin Canva sudah, study banding sudah, terus besok nih yang terdekat tanggal 14 Desember. Tadi saya katakan ada festival bisnis untuk kewirausahaan. Di mana ada Facebook nih, Facebook yang udah ke 26 kali nih. Mantap. Hashtagnya udah 26 kali nih. Tahun ini kita balut dengan running, event lari. Event lari. Ya, kita balut dengan event lari, di mana nanti di hari Facebook ini pesertanya itu harus lari dulu, maraton 5 km. Ini event lari pertama di STIKPN. Makanya kita namain Facebook ini tahun ini dengan subnama Stinergy Run. Stinergy Run. Gitu. Oke, lanjut ya Kak. Boleh. Lalu, apakah ada pesan untuk pihak kampus nih terkait dukungan terhadap kegiatan himpunan mahasiswa jurusan manajemen ini? Untuk pesan khusus mungkin pihak kampus selalu mendukung HMJM pastinya. Mungkin pesan khususnya dari saya sendiri bukan untuk hanya HMJM, untuk semua UKM juga himpunan di STIKPN. Saya minta Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya minta selalu dukung kami, karena ini juga sudah sebagai sarana promosi, sarana juga memperkenalkan STIE ke pihak luar. Jadi support terus kegiatan organisasi di STIKPN. Itu pesan saya. Nah, last but not least nih Kak, apa Betul. harapan Kakak untuk perkembangan HMJM? Oke.
saya pribadi berharap HMJM ke depannya pastinya tim template ya, lebih baik lagi, lebih maju sampai depan seturan lah gimana. Pastinya doa terbaik dari saya untuk HMJM karena ada sebuah istilah siapapun pemimpinnya atau apapun kondisinya, organisasi itu harus tetap berdiri. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangannya dong buat Kak Adifa. Nah, itulah sedikit cerita tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen di STIEY KPN Yogyakarta. Gimana, seru kan? Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan jangan ragu untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang ada di kampus kita ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea